Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Yan and Me Channel. Teman-teman, untuk kali ini saya akan share video tentang bagaimana cara membuat media tanam dalam pot atau dalam polybag. Teman-teman, ini sebetulnya untuk cara membuat media tanam dalam polybag atau dalam pot itu sudah pernah secara include secara tidak langsung ini pada saat saya mengupload video-video tentang cara menanam, baik itu cara menanam bawang putih, cara menanam sawi dan tanaman-tanaman yang lain. Ini sudah ada di situ cara membuat atau cara meracik media tanam. Namun karena banyaknya pertanyaan dari para subscriber, dari para teman-teman, dari khususnya para ibu-ibu dari kelompok Dasawisma, dari Juang Kencana dan PKK, ini menanyakan bagaimana cara membuat media tanam untuk tanaman dalam pot atau dalam polybag. Dengan demikian nanti saya akan share video tentang cara membuat media tanam dalam pot yang secara detail. Untuk itu yuk ikuti kegiatan selanjutnya. Oke teman-teman, ini cara membuat media tanam untuk tanaman dalam pot atau dalam polybag. Ini sudah saya siapkan, ada 4 kaleng bekas cat ini. Ini bahan-bahan yang akan dibuat untuk media tanam untuk tanaman dalam polybag maupun dalam pot. Ini semua kaleng bekas cat. Ini saya tidak promosi, dan untuk video ini tidak didukung atau disponsori oleh pihak manapun. Ini hanya sebagai tempat saja. Kebetulan saya punya banyak kaleng bekas dan ini saya buat untuk kegiatan sehari-hari dalam tanam menanam, dan ini kebetulan saya buat untuk ukuran membuat media tanam. Dan ini teman-teman ketahui, ini hanya sebagai sampel saja. Ini membuat media tanam dengan ukuran kecil ini. Nanti kalau teman-teman mau membuat yang ukuran lebih banyak, tinggal mengalihkan. Ini ada 4 kaleng, 3 kaleng besar ukuran sama dan yang satu kecil. Perlu saya jelaskan bahwa untuk membuat media tanam itu perlu disediakan, yang pertama adalah tanah. Ini kaleng yang pertama isinya tanah. Ini tanah, gunakanlah tanah yang gembur. Kalau ada tanah humus, kalau tidak ada, yang penting tanah yang gembur. Bisa saja gunakan tanah pekarangan, tidak usah mencari yang sulit-sulit. Kalau mencari tanah humus tidak ada, ya gunakanlah tanah di sekitar kita. Yang penting tanahnya itu gembur. Ini saya gunakan tanah dari pekarangan yang sudah saya tembok, kemudian diayak. Yang pertama ini tanah, kita taruh di sini. Ini tanah, ini media pokok. Semua orang biasanya kalau menanam secara konvensional itu menggunakan tanah. Kemudian yang kedua, pupuk kompos. Ini saya gunakan pupuk kompos organik. Nah, tentang pupuk kompos organik, teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya bagaimana cara membuat pupuk kompos organik. Ini yang sudah ada videonya,
tinggal panjenengan semua lihat nanti bagaimana cara membuat kompos. Untuk teman-teman kalau beli kompos ini gunakanlah untuk membuat media tanam, gunakanlah kompos yang benar-benar sudah matang. Jadi jangan menggunakan kompos yang belum matang karena nanti akan bisa merusak tanaman. Kompos yang belum matang masih ada proses nanti fermentasi. Biasanya kompos yang belum matang itu sifatnya panas dan masih mengandung banyak bakteri-bakteri patogen yang akan merusak tanaman. Jadi belilah pupuk atau kompos di toko-toko yang membuat kompos yang benar-benar sudah jadi. Kalau beli dari peternak ini biasanya kompos belum jadi. Jadi masih harus proses kompos dimatangkan dulu. Bisa saja beli di toko bunga atau toko-toko pertanian yang menyediakan kompos, atau kalau panjenengan tidak jauh ya bisa beli ke tempat saya sediakan ini kompos yang sudah jadi dan sudah difermentasi. Ini satu bagian. Ini teman-teman ketahui bahwa kompos itu hal yang penting karena ini untuk pertumbuhan nutrisi. Jadi kompos ini kompos yang di dalam tanaman sangat penting sifatnya. Kemudian yang ketiga ini arang sekam. Nah, arang sekam bisa dibeli di toko-toko tanaman, baik itu tanaman hias maupun tanaman pertanian. Ini biasanya menyediakan arang sekam, terutama tanaman hias ini menyediakan arang sekam. Nah, kalau ingin membuat arang sekam sendiri, bagaimana caranya? Teman-teman bisa menonton video saya sebelumnya. Ini bagaimana cara membuat arang sekam yang gampang, yang praktis, tidak terlalu banyak menggunakan alat, tapi pembuatan arang sekam yang praktis. Panjenengan teman-teman bisa melihat atau menonton video saya sebelumnya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa kegunaan arang sekam ini adalah untuk menggemburkan tanah. Jadi nanti media akan menjadi gembur dengan dicampur dengan arang sekam. Dan arang sekam ini sudah lebih steril karena sudah menjadi arang, sudah dibakar. Di samping untuk menggemburkan tanah, arang sekam juga untuk mengikat air karena sifat arang sekam mudah mengikat air. Tetapi pada waktu disiram ini airnya juga gampang keluar, artinya media tidak menjadi becek, tetapi juga mengikat air. Jadi kesediaan air untuk tanaman tercukupi. Sama jumlahnya satu bagian. Kemudian yang terakhir ini adalah kapur dolomit. Ini untuk penggunaan kapur dolomit paling banyak adalah 1/50 dari media. Ini kalau satu kaleng arang sekam, satu kaleng pupuk, kemudian satu kaleng tanah, ini biasanya saya hanya menggunakan 2 genggam dari kapur dolomit. Kapur dolomit bisa dibeli di toko-toko pertanian, tetapi biasanya tidak ada yang eceran. Kalau kapur dolomit itu kemasan agak gede, sekitar 25 kilo. Harganya murah, sekitar 15.000–17.000, tapi tidak ada yang eceran. Jadi kalau teman-teman hanya membuat media tanam skala kecil, kapur dolomit
tidak disertakan juga tidak apa-apa, karena sifat ini kapur dolomit hanya untuk menetralkan pH. Jadi bisa ditunggu nanti perkembangan tanaman bagaimana. Kalau sifatnya terlalu asam, nah baru bisa dikasih kapur dolomit atau yang lain yang bisa menurunkan pH. Jadi sifatnya hanya untuk menetralkan pH. Oke teman-teman, ini semua bahan media sudah dijadikan satu, kemudian kita lakukan pencampuran. Jadi ingat, satu tanah, satu pupuk kandang atau pupuk kompos yang sudah benar-benar matang. Kalau punya saya sudah difermentasi, sudah menjadi pupuk yang baik. Barangkali teman-teman yang membutuhkan bisa order. Oke, setelah ini bahan-bahan semua dijadikan satu, kita campur rata. Ini saya biasanya kalau nyampur pupuk senengnya dengan tangan. Mau pakai skop boleh, mau pakai apa namanya centong atau cetok boleh. Saya seringnya pakai tangan. Campur rata. Oke teman-teman, ini adalah media tanam untuk tanaman dalam pot, baik itu tanaman sayur, tanaman buah maupun tanaman hias. Tanaman hias yang secara umum, karena ada tanaman hias yang mempunyai sifat atau harus menggunakan media tanam tertentu. Contohnya anggrek. Anggrek itu media tanamnya adalah pakis atau galar, sehingga tidak menggunakan media tanam seperti ini. Jadi ini media tanam tanaman hias yang secara umum. Kemudian kalau teman-teman ingin digunakan untuk media semai, ini perlu diayak lagi, ayakan lebih kecil, karena ini saya menggunakan ayakan yang 1 cm. Jadi untuk media semai seperti ini, media tanam sama saya gunakan, kalau saya menggunakan seperti itu sama, cuma diayak lagi dengan ayakan yang lebih kecil, yaitu ayakan yang 0,5 cm. Oke teman-teman, para pencinta tanaman, itu tadi cara saya membuat media tanam untuk tanaman dalam pot atau dalam polybag, baik itu tanaman buah, tanaman sayur maupun tanaman hias. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai ketemu kembali di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.